Seseorang bertanya kepada saya, apakah boleh menggunakan istilah karma? Karena di dalam agamanya tidak pernah menyebutkan karma. Dan agamanya menganggap bahwa karma itu adalah istilah Hindu, jadi tidak boleh digunakan. Lalu ada siaran TV tentang karma yang menampilkan hal-hal yang mistis tentang penampakan, kesurupan, dan segala macam. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa karma itu bisa diambil oleh orang lain, atau pengaruh karma leluhur, atau menebus karma istilahnya, dan segala macam. Nah, kesimpang siuran tentang karma ini tentu dipengaruhi oleh banyak hal. Lalu, apa sih karma itu? Sahabat Bahtera, saya menulis buku yang berjudul Karma Yoga. Karma Yoga ini aslinya ditulis oleh Swami Vivekananda. Kemudian saya tidak menerjemahkan buku ini. Buku ini adalah tulisan saya kembali ketika saya menyelami tentang Karma Yoga. Saya membaca bukunya Swami Vivekananda dan saya menyelami kembali. Ini saya tuliskan kembali dalam bahasa Indonesia. Judulnya Karma Yoga. Nah, ada definisi karma yang menarik dari Swami Vivekananda dan saya sangat setuju itu. Bukan berarti kemudian saya menyalahkan mereka yang mendefinisikan karma itu menjadi hal-hal yang terlihat mengerikan ya. Ada yang bilang bisa menebus karma orang lain, ada yang bisa bilang bisa melihat karma leluhur, ada yang bilang bahwa ada karma yang diturunkan dalam kehidupan dan segala macam. Tapi ini sangat menarik. Swami Vivekananda itu menjelaskan tentang karma dengan begitu sederhana. Jadi kita bisa lihat bila Anda menggunakan kata karma dan di agama Anda tidak ada, apakah itu boleh atau tidak? Oke. Secara sangat sederhana, Swami Vivekananda bilang bahwa karma, karena ini bahasa Sanskerta ya, karma itu berasal dari akar kata kri. Apa artinya? Karma berasal dari kata kri dalam bahasa Sanskerta yang berarti adalah action, tindakan. Jadi sederhana sekali, karma itu adalah tindakan. Artinya karma itu tindakan atau perbuatan ya, sama perbuatan atau tindakan. Jadi setiap kali kita bertindak itu artinya kita sedang berkarma. Saya membuat tindakan, ya saya membuat karma. Jadi kalau di dalam satu hari 24 jam sejak Anda buka mata sampai Anda tidur kembali, itu artinya Anda tidak terputus membuat karma. Karena dalam 24 jam Anda tentu bertindak. Anda bertindak dari tempat tidur ke kamar mandi, itu Anda melakukan karma, tindakan Anda menuju ke kamar mandi. Kemudian Anda melakukan tindakan makan, artinya Anda sedang berkarma dengan makanan. Anda melakukan tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain, membantu orang lain, itu tindakan. Nah, karma sederhana artinya adalah tindakan. Jadi entah agama Anda apa, kepercayaan Anda apa, selama Anda melakukan tindakan, itu artinya Anda melakukan karma. Jadi apakah karma ini merupakan istilah dari agama tertentu? Tentu tidak, karena ini hanya masalah bahasa. Masalah bahasa yang mengartikan tindakan atau perbuatan, dalam bahasa Sanskertanya disebut karma. Nah, tentunya di dalam setiap tindakan atau aksi, action, itu akan ada reaksi. Ini sudah menjadi hukum ya. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Setiap kita menanam, kita akan mengetam. Nah, setiap perbuatan atau setiap tindakan, setiap karma, itu menghasilkan buah-buah karma. Atau setiap tindakan kita akan menghasilkan hasil.
Setiap aksi akan memberikan reaksi. Nah, sekarang tinggal Anda lihat sendiri di dalam agama Anda itu ada tindakan tidak. Anda pergi beribadah, Anda bertindak, Anda berbuat beribadah. Artinya Anda melakukan karma beribadah. Anda melakukan perbuatan berdoa kepada Tuhan. Artinya Anda sedang berkarma kepada Tuhan. Anda sedang melakukan karma, Anda membuat karma terhadap Tuhan. Jadi selama kita bernafas, dapatkah kita memutus karma? Pikirkan baik-baik. Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, dapatkah kita memutus karma? Selama Anda bertindak, selama Anda masih melakukan perbuatan, itulah karma. Itulah Anda masih menghasilkan karma, masih menghasilkan perbuatan, masih menghasilkan tindakan. Jadi bila Anda mau memutus karma, berhenti bertindak. Simple. Diam di rumah 24 jam, nggak ngapa-ngapain, nggak mandi, nggak makan, nggak gosok gigi. Diem aja mematung. Itu memutus karma karena tidak bertindak. Sesimpel itu kok. Memutus karma ya jangan bertindak. Selama kita masih bertindak, itu artinya kita masih berbuat karma, berbuat tindakan, melakukan perbuatan. Nah, pilihan kita hanyalah apakah kita melakukan karma baik atau melakukan karma yang tidak baik. Kita melakukan perbuatan yang baik atau kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Pilihannya kan hanya itu. Pilihan hidup itu kan hanya dua. Kita melakukan kebaikan atau kita melakukan kejahatan. Kita melakukan hal-hal yang menguntungkan atau kita melakukan hal-hal yang merugikan. Kita melakukan hal-hal yang merusak atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kan pilihannya hanya itu. Perbuatan atau tindakan punya pilihan itu. Nah, lalu bagaimana ketika ada orang yang mengatakan dia bisa melihat karma leluhur gitu, atau karma masa lalu? Bagi saya itu adalah ilusi. Tindakan Anda itu sepenuhnya Anda yang menyadari. Tindakan Anda itu sepenuhnya tanggung jawab Anda. Karma tidak bisa diturunkan. Karena tindakan Anda ya tanggung jawab Anda. Tindakan leluhur ya tanggung jawab leluhur. Tindakan nenek moyang ya tanggung jawab nenek moyang. Tapi dari dampaknya, misal nenek moyang saya menebang pohon seenaknya sendiri, sehingga hutan-hutan gundul. Nah, artinya kan nenek moyang saya melakukan karma, melakukan tindakan, menebang pohon sehingga hutan-hutan gundul. Nah, dampaknya bagi generasi sekarang adalah banjir, tanah longsor. Itu dampak yang dihasilkan dari perbuatan generasi yang lalu, di masa lalu. Nah, bagaimana cara memutus itu? Tentu kita tidak bisa memutus mereka kalau kita tidak melakukan tindakan yang baru. Kita harus melakukan karma baru, perbuatan baru, yaitu menanam pohon di lahan-lahan yang tandus. Jadi pahami bahwa semua perbuatan itu disebut sebagai karma atau tindakan. Tidak ada hubungannya dengan satu agama. Jadi agama Anda apa, ketika Anda menggunakan istilah karma, ini adalah istilah universal, umum, hanya masalah bahasa. Boleh-boleh saja, ini tidak terkait dengan dosa dan pahala. Nah, ini adalah pandangan karma dari Swami Vivekananda, dan saya sangat suka sekali di Karma Yoga ini karena buku Swami Vivekananda tentang Karma Yoga ini menjelaskan tentang memahami karakter, pekerjaan, panggilan jiwa untuk bebas dari kesengsaraan kehidupan. Jadi keren ya. Karma kalau kita pahami lebih dalam, itu kita akan memahami karakter, pekerjaan, panggilan jiwa untuk bebas dari kesengsaraan kehidupan. Jadi, sekali lagi, karma itu adalah sederhana. Dia adalah bahasa Sanskerta. Karma berasal dari akar kata kri yang artinya action atau tindakan. Nah, kalau Anda ingin membaca tentang Karma Yoga, karya Swami Vivekananda yang saya tuliskan kembali dalam bahasa Indonesia, Anda bisa menuju ke warungwb.com.
menemani liburan Anda sambil Anda menyelami kembali apa arti karma dan apa dampaknya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sehingga kita memahami karakter, pekerjaan, dan panggilan jiwa untuk bebas dari kesengsaraan kehidupan. Kadang kita tidak bisa membedakan ya, mana pekerjaan dan mana panggilan jiwa. Nah, di dalam buku ini, Swami Vivekananda menjelaskan lebih dalam apakah pekerjaan Anda itu panggilan jiwa atau hanya sekedar pekerjaan. Lalu kalau pekerjaan itu hanya sekedar pekerjaan, panggilan jiwa itu yang apa? Lengkap di Karma Yoga. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Ruang Diri. Stay original and authentic.